Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Brianti, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Pamulang, akan melaksanakan PPL aksi yang pertama. Selamat menyaksikan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kalau yang lain gimana? Ketika berangkat sekolah nggak ada masalah apapun, nggak biasa banget. Iya. Dinda yang overthinking gimana? Berangkat sekolahnya semangat ya? Semangat. Sedikit ya? Bahagianya sedikit. Oh, lebih bahagia. Berarti yang lain lebih bahagia juga ya? Oke, hari ini Bu absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Bu absen Anis Musalawah, Dinda Fortuna hadir, Magdalena hadir, Nur Hamidah hadir, Nur Manasari hadir, Nesya Aprilia hadir, Salsa Nurmala hadir, Salwa Putri Amaria hadir, Siti Rotika hadir, Siti Mululaini hadir, Siti Selawati hadir, Siti Nurajiza, Siti Aulia, Syafidullah Ramadan semua hadir. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang kebutuhan. Ada yang bisa jawab kebutuhan itu apa aja yang sudah kita bahas sebelumnya? Untuk Syakira mungkin kebutuhan? Ya, silakan Syakira. Kebetulan ada 3, yang pertama ada kebutuhan sekunder, yang kedua ada kebutuhan primer, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Oke, yang lainnya? Oke, bisa disebutkan contoh kebutuhan perorangan itu apa aja? Kebutuhan orang makan, minum, pakaian, dan kalau Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Mahda? Udah cukup ya? Berarti semuanya sudah mengerti tentang kebutuhan daripada manusia itu sendiri. Sebelum kita mengaitkan ada kebutuhan sehari-hari tentang materi yang kemarin tentang kebutuhan sudah pasti ya terkait sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kebutuhan primer, sekunder, tersier, kemudian kebutuhan yang sekarang, kebutuhan yang akan datang, ya. Lalu kita akan mengkaitkan materi kebutuhan ini kepada materi permasalahan ekonomi. Karena di dalam memahami suatu kebutuhan pasti ada yang namanya permasalahan ekonomi. Betul nggak? Betul. Sebelum masuk kepada materi yang berikutnya lagi, kira-kira Ibu akan memberikan kalian contoh ya tentang permasalahan. Nanti kalian akan mencari solusinya. Oke?
kebutuhan sumber daya. Tapi di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis-jenis kebutuhan yang tadi kalian sudah direferensikan. Kebutuhan intensitas gunanya tadi sudah disebutkan ya oleh Syakila. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani dan rohani, lalu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, tadi sudah disebutkan. Lalu kebutuhan menurut subjeknya tadi sudah disebutkan juga, ada kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok. Apa yang kalian ketahui tentang permasalahan ekonomi saat ini? Kalau kita lihat dari gambar pertama, itu apa sih? Orang lagi pada ngapain ya? Ada yang bawa map, dia berada di suatu bursa. Bangun Indonesia. Nanti kalian akan menerima video yang menunjukkan setelah itu menerima dalam penjelasan tentang permasalahan ekonomi. Ya, setelah identifikasi, kalian melakukan analisis dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Penilaian yang akan digunakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Ya, apa aja sih sikap yang harus dinilai yang berada pada profil bagian Pancasila. Nah, jadi itu harus diterapkan. Yang kedua itu adalah pengetahuan kognitif, pengetahuan awal yang akan diberikan kepada kalian tentang apa? Tentang gaya gereja, ya, tentang audio visual, ya, atau kinestetik atau audio visual. Ya, nanti ibu akan menyebarkan beberapa angket questionnaire yang ada di LKPD yang harus kalian isi dan reaksi. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan atau penugasan praktik. Nah, keterampilan penugasan praktik itu akan kita lakukan hari ini dengan berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi kalian akan membuat analisis dan memberikan deskripsi tentang permasalahan yang ada. Oke, kita masuk kepada materi, yaitu ruang lingkup masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada 2. Yang pertama ekonomi klasik, yang kedua ekonomi modern. Ada yang tahu ekonomi klasik? Ekonomi klasik biasa kita jumpai di masyarakat, terutama kita sendiri. Sebenarnya kita sudah menjumpai, tapi kayaknya kita lebih sering menjadi atau berada pada masalah ekonomi klasik. Ya, sebagian besar orang pasti sudah pasti mengalami yang namanya permasalahan pokok dari ekonomi klasik. Apa itu ekonomi klasik? Ya, lebih dari itu adalah salah satu cara bagaimana yang ada pada masalah ekonomi klasik. Sedangkan ada ekonomi klasik itu ketika kita ke pasar nih, ekonomi klasik ya, kita ke pasar, ya kita membeli, kemudian ada yang namanya menjual. Di dalam menetapkan harga itu biasanya berasal dari siapa dulu? Dari penjual dulu dong, ya. Setelah penjual menetapkan harga, kira-kira ketika kalian ke pasar, kalian punya harga sendiri nggak untuk suatu barang atau produk yang kita beli? Nah, tadi namanya transaksi kalau penawar, benar nggak? Kemudian kalian buat harga sendiri. Misalnya si abangnya bilang, bang, ini cabai sekilo berapa? 40.000, 35.000 bang. Tambahin lah bu, 2.000, gitu ya. Jadi yang menetapkan siapa harganya? Dari kita menetapkan harga, tetapi atas persetujuan si pedagang yang ada di pasar tersebut, ya. Nah, itu yang maksud dengan kalau ekonomi modern semua ditentukan oleh pemerintah, ya. Nah, itu ekonomi modern sudah punya memiliki harga sendiri
3 masalah, yaitu yang pertama masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah produksi menghasilkan barang jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan manusia sendiri. Biasanya dilihat dulu nih, apa sih yang dibutuhkan oleh manusia itu. Atau di suatu daerah kan memiliki produksi yang berbeda-beda, benar. Kita tinggal di daerah yang cuacanya panas nih, ya, cuacanya panas. Memungkinkan nggak buat kita menggunakan sweater atau jaket saya tidak kemana-mana? Nah ya, berarti kita udah tahu dong masalah produksi ini berarti untuk produksi, gitu kan? Kira-kira bahan-bahan jaket, gitu ya, tekstil untuk yang bahannya betul-betul yang harusnya diproduksi, dipasarkannya, gitu kan, di daerah-daerah dingin. Di kita udah pasti produksi itu dia mungkin hanya memproduksi, tapi dia tidak akan melakukan yang namanya distribusi apalagi. Oke, ini adalah ekonomi modern. Ekonomi modern terdiri dari what, how, for, who. Apa itu what? Barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Jadi ketika ingin memproduksi suatu barang, kan berpikir dulu nih, apa sih barang yang diproduksi itu berapa banyak. Dilihat dari mana nih sebenarnya, gitu ya. Dari seberapa besar konsumen mengkonsumsi suatu produk atau barang tersebut. Tidak stabilan, berikutnya tidak stabilan perkembangan ekonomi. Adanya tidak stabilan. Negara memiliki utang yang sangat besar karena adanya tidak stabil perkembangan ekonomi negara. Kemudian tingkat pengangguran yang tinggi. Karena banyaknya perusahaan yang tutup, jumlah produksi barangnya juga secara otomatis banyak konsumen yang tidak konsumtif. Karena kan era yang corona itu semua bertahan di rumah ya, nggak ada yang keluar, mungkin nggak ada yang beli baju bagus, nggak ada yang beli sepatu, ya, karena dia sampai di rumah aja, ya, menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi. Inflasi. Yang terakhir, tidak seimbangan antara tenaga perdagangan dan pemberian. Oke, dari penjelasan yang sudah diberikan, Ibu ingin kalian menyimak video tentang permasalahan ekonomi kita saat ini. Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup besar, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga bergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor di Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian rendah. Sementara jumlah penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Umumnya, masalah ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Disadari atau tidak, ini mempengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Di sini setelah kalian menyimak video yang sudah Ibu berikan, silakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok sudah bisa disesuaikan dengan tempat duduknya masing-masing. Sudah pasti kan kursi sudah ada 5. Berarti kalau satu ya, sini ya. Berarti ada satu kelompok yang 4 orang. Dari kelompok yang sudah dibagi, silakan kalian memberikan
Lalu setelah itu kalian berdiskusi. Nanti setelah kalian melakukan diskusi, kalian lakukan analisis, buat rumusan hasil diskusi. Silakan untuk melakukan presentasi ke depan. Untuk melanjutkan presentasinya, semua yang benar. Kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya ya. Amin. Silakan presentasi setelah kalian diskusikan. Untuk kelompok yang berpresentasi, silakan menjawab pertanyaan. Hasil diskusi yang sudah kalian buat nanti silakan diskusikan. Jadi nanti permasalahan dari fenomena yang sedang terjadi. Kalau saya bilang, ya, mulai melakukan analisis permasalahan. Analisisnya apa yang mau dilakukan? Bagaimana hasil analisis? Jadi hasil analisisnya saya lakukan. Masalah ekonomi yang sedang terjadi adalah, ya, lalu udah ada nih ya masalahnya, diskusikan, cari apa lagi penyebabnya, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi. Setelah jadi penyebabnya, silakan kalian cari solusi dan solusi di dalam penyelesaian masalah ekonomi. Faktor penyebabnya adalah ini, kemudian solusinya adalah ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mengamati video yang tadi Bu Vivi tunjukkan. Permasalahan ekonomi yang kami dapatkan yaitu tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia. Faktor penyebabnya akan dibacakan oleh Nina.
taraf atau tingkatan hidup masyarakat yang sama bentuk, tingkat pendidikan yang rendah, serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya ada solusi untuk menangani. Di sini ada solusi menangani. Satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UKM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti. Mendorong kegiatan ekonomi informal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Syakira sudah mulai tanya. Saya akan menjawab pertanyaan Syakira tadi. Katanya mengapa pengangguran dan kemiskinan di Indonesia sangat tinggi? Penyebabnya itu karena adanya COVID-19 yang terjadi pada 2019 yang lalu itu menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu banyak yang bangkrut atau tutup dan menjadikan tenaga-tenaga kerjanya itu menjadi pengangguran, dan itu juga bisa menjadikan mereka menjadi miskin karena mereka tidak ada kerjaan. Mungkin cukup dari saya. Bapak lain yang menanggapi atau memberi solusi? Kelompok satu ini bertanya, kenapa rendahnya kualitas pendidikan bisa meningkatkan pengangguran? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan itu, kenapa rendahnya kualifikasi pendidikan berdampak pada pengangguran? Kemiskinan itu karena kalau misalnya kita rendah pendidikan, otomatis kita kurangnya pengetahuan. Nah, kalau kita kurang pengetahuan, itu bisa aja kita nggak bisa melakukan pekerjaan apa yang ada di sebuah perusahaan. Yang dia bisa lakukan itu cuma tiduran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas di tadi. Jadi apa kesimpulan yang akan kalian buat? Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang permasalahan ekonomi. Yang saya dapat adalah bagaimana kita menangani masalah ekonomi seperti pengangguran yang sangat tinggi, tingkat impor yang sangat tinggi harus segera diatasi karena rendahnya daya saing, rendahnya kinerja pajak, permasalahan ekonomi dana di desa. Kita bisa mengetahui apa itu faktor penyebabnya. Terus kita juga bisa mengetahui bagaimana solusi untuk menangani dari permasalahan ekonomi yang kita dapat. Itu saja ya dari informasi. Penyebabnya dan penanganan solusinya. Kemudian perasaan kalian gimana? Nah, Jadi tahu ya? ya, Biar dari pengangguran harus bagaimana? ya, Menciptakan apa? Yang baru. Iya nggak? Iya. Karena kita sih SMK ya. ya. SMK memiliki jiwa rasa. Jadi setelah lulus jangan mikir harus cari kerja kemana ya, tapi bagaimana dari kita menciptakan lapangan kerja baru. Lewat apa? Bisnis, berwirausaha, jual bisnis, berwirausaha dan kreativitas. Ya. Kelompok lain rasanya sama? Udah nggak ada yang sedih lagi tidak? Oke, gue rasa hari ini cukup ya materi hari ini tentang permasalahan ekonomi. Nanti di materi berikutnya kita membahas tentang kelangkaan.
dan kelangkaan nanti kita kaitkan dengan permasalahan ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Dalam FAPG yang sudah diberikan, di sana ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini. Silakan bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum pulang, kalau sebaiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampahnya silakan. Ya, diulangin. Oke, baik. Kemudian nanti saya bisa komunikasinya yang megang Zoom-nya siapa, Bu? Nanti saya bisa komunikasi di chat. Yang megang apa, Bu? Megang Zoom-nya siapa? Ada, Bu. Oke, nanti saya tolong baca chat di Zoom-nya ya. Kalau misalnya saya ada yang ingin saya bicarakan di chat Zoom. Iya. Ya, Ibu mah Oke. fokus aja ngajar ya. Iya, siap. Oke, sip. Sudah bisa dimulai, Bu. Bisa, Bu, silakan, Bu.